Sahabat Akela, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua. Dan dalam video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Juanda Rovelim yang telah mengundang saya untuk live trade bersama di komunitas iCommunity pada hari Kamis 4 November 2021 yang lalu. Ya, dalam acara tersebut saya men-sharingkan pentingnya probability of profit dibandingkan dengan potensi besarnya profit yang kita bisa hasilkan, Bapak Ibu. Karena apa gunanya bisa profit hingga 95%, tapi kalau ditanya kemungkinan berhasilnya itu ternyata cuma 5%. Ya, bisa profit, kalau profit bisa profit 95%, tapi kemungkinan berhasilnya berapa? Cuma 5%. Bukankah lebih baik kalau kita balik? Gimana kalau potensi profitnya, kalau profit bisa profitnya cukup 5% aja, tapi kemungkinan berhasilnya yang 95%. Nah, Bapak Ibu, ya, acara live trading tersebut sekaligus membuktikan secara live bahwa kita bisa menemukan peluang trading di bursa derivatif Amerika yang memiliki peluang keberhasilan hingga di atas 90%. Bila ada di antara Bapak Ibu yang ketinggalan acara tersebut, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena silahkan simak video recordingnya segera sesudah yang satu ini. Bapak Ibu, di tahun 2010, PT Gramedia Pustaka ini menerbitkan buku saya, judulnya Tetap Untung Ketika Saham Turun. Ini dia bukunya nih. Ya, ini adalah buku saya yang kedua sebenarnya. Ya, dan diterbitkan Gramedia, Bapak Ibu. Judulnya memang rada heboh ya, rada bikin kontroversial kayak begitu. Tapi yang saya ungkapkan di buku ini memang kenyataannya demikian. Ya, dan apa benar sih Pak Hari ketika kita beli saham atau kita trading, ketika sahamnya naik kita untung, flat untung, turun pun kita bisa terhindar dari kerugian, bahkan masih bisa tetap untung. Nah, mari kita lihat ya Bapak Ibu, karena malam ini saya ingin membuka wawasan Bapak Ibu semua, karena ada paradigma baru di dunia trading, khususnya di Bursa Amerika, di mana Bapak Ibu kita bisa tetap untung ketika saham turun. Dan malam ini saya akan share kepada Bapak Ibu caranya gimana. Di tahun 2020, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kita tahu, saya tahu, Bapak Ibu tahu, semua tahu bahwa kita ngalami ini kan, pandemi global ini, ya, kedatangan tamu tak diundang namanya COVID-19 yang mengakibatkan kita semua harus work from home. Dan work from home ini, Bapak Ibu, ini membuat kemudian ada tren baru, trending topik baru, yaitu adalah hashtag trading from home, kayak begitu. Oke, semua sekarang berlomba-lomba pingin belajar bagaimana hasilin duit melalui trading from home. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, ya, tahu nggak ketika ada orang mau belajar pertama kali belajar trading, pertanyaan pertama yang dia tanyakan pertama kali adalah apa biasanya? Ya, pertanyaan nomor satu yang paling banyak ditanyakan orang ketika dia mau mulai belajar trading. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ketik di kolom komentar Bapak Ibu. Oke? Yang jawabannya benar nanti dapat bakpao. Oke, dapat hadiah. Iya, betul sekali. Ya, cuannya berapa? Betul. Ya, nah, nanti dapat bakpao ya. Bisa untung berapa katanya? Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang gini. Ya. Saya tanya lagi nih. Ya, Bapak Ibu. Apa aktivitas paling sulit yang kita hadapi ketika trading di pasar modal? Mau trading saham, mau trading forex, mau trading cryptocurrency, mau trading apalah semua, macam-macam. Ya, nomor satu yang paling sulit adalah apa Bapak Ibu? Nah,
milih saham. Oh ya, oke, apa lagi? Lihat arah, betul, memprediksi pasarnya mau bergerak kemana. Karena kalau Bapak Ibu bisa tahu secara jelas, pasti nih Pak Hari, besok saham akan naik. Wah kaya udah langsung. Ya kan, tinggal jaminin aja semua, rumah jaminin aja semua nih banyak apa segala macam, duit mantemin semua selot, kaya. Kalau bisa tahu dia pasarnya mau bergerak kemana ya nggak? Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa tahu secara pasti ya pasar akan bergerak kemana. Setuju nggak? Ya ini harus setuju dulu nih. Karena ini adalah dasar dari segala-galanya. Oke, semua presentasi saya malam ini itu diawali dari satu premis bahwa kita tidak punya kuasa untuk memprediksi apa yang akan terjadi besok. Ya, kemudian ada orang kemudian berusaha untuk ngasih solusi. Solusinya adalah apa? Daripada ribet-ribet analisa teknikal, analisa macam-macam apa segala macam, kita serahkan semuanya pada robot. Biar robot yang bekerja, Bapak Ibu nggak usah pakai tanya-tanya. Kita nggak usah pakai tanya, ini mau bergerak kemana, analisanya gimana, mau untungnya dari mana. Udah pokoknya lu duduk manis di rumah, terima duit, selesai, titik. Nah, cuan terus pokoknya, serahkan semuanya pada robot. Ya, tapi Bapak Ibu, ada satu prinsip penting ya dari seorang legendanya pasar modal, dan dia adalah Warren Buffett. Warren Buffett ini bilang risiko itu berasal dari not knowing what you doing. Ya, kalau pakai robot tapi nggak ngerti apa-apa sama sekali, risikonya nggak ngerti sama sekali, maka nah disitulah akan terjadi risiko. Ya, kita nggak bisa manage risikonya jadinya. Nah, Bapak Ibu, ada robot, ada seringkali saya temukan ya, bukannya robot, itu adalah robot-robotan ya, bedakan antara robot dengan robot-robotan ya. Bapak Ibu, ya, kalau saya mau sekarang kita beralih dari robot karena memang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa kita bisa lakukan semua ini tanpa robot dan nggak sulit. Ya, yang bilang sulit siapa? Ya, kalau ngerti pertama logiknya ngerti maka jadinya nggak sulit. Nah, sekarang ini kita tetapkan mulai dari goal kita dulu ya. Tujuan kita adalah kita mau menghasilkan income bulanan yang cukup konsisten. Ya, sehingga kita bisa andalkan sebagai penghasilan bulanannya kita. Di tengah suasana work from home, ya, ada pandemi, kita nggak bisa bebas bekerja, apa segala macam, mesti kerjanya mesti dari rumah semua, tapi kita bisa menghasilkan income yang konsisten. Nah, kalau setuju bahwa tujuannya adalah untuk menghasilkan income yang konsisten, maka Bapak Ibu, mana hal yang lebih Bapak Ibu prioritaskan ketika ini tujuannya adalah membangun income konsisten, maka mana yang lebih Bapak Ibu prioritaskan sekarang ya, potensi profitnya. Jadi kalau untung bisa untung berapa, itu pertanyaan yang tadi ditanyakan orang tadi itu kan, banyakan pemula ketika mau belajar trading, pertanyaan pertamanya adalah potensi profit, bisa cuan berapa katanya ya. Atau Bapak Ibu lebih prioritaskan peluang profitnya. Peluang profit itu adalah kemungkinan menangnya berapa persen. Mana yang lebih prioritas Bapak Ibu? Ya. Nah, ketika sekarang Bapak Ibu semua yang hadir di room ini, saya berikan dua macam peluang. Saya sodorkan di hadapan Bapak Ibu ini ada dua. Yang pertama adalah peluang A. Peluang A ini potensi profitnya adalah 90%. Jadi kalau cuannya 90% Bapak Ibu. Tapi kemungkinan
menangnya, kemungkinan untuk bisa dapat 90% itu, ya, kemungkinan untuk bisa dapat profit 90%, itu cuman 5%. Ini peluang A. Oke. Peluang B, Bapak Ibu, kalau profitnya cuma 5% aja. Tapi probability of profit, kemungkinan berhasilnya itu adalah 90%. Bapak Ibu, ya, ini bukan high risk, high return. Enggak, Pak, beda. Oke. Saya cuma mau menunjukkan ada dua parameter. Yang satu namanya potensi profit, kalau untung bisa untung berapa. Kemudian satu lagi adalah visibility study namanya, ya. Peluang keberhasilannya. Jadi kalau ya dari 100 kali trading berapa kali kita profit itu, ya, peluang keberhasilannya Bapak Ibu. Nah, karena itu, ya, ketika saya sodorkan di hadapan Bapak Ibu sekarang ada dua macam peluang. Peluang A itu adalah potensi profitnya, kalau untung bisa untung 90%, tapi kemungkinan berhasilnya cuma 5%. Atau Bapak Ibu mau pilih peluang B yang kalau profitnya cuma 5%, tapi ya, kemungkinan berhasilnya, kemungkinan dapat duitnya itu adalah 90%. Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang A atau pilih yang B, Bapak Ibu? Ya. Kalau Bapak Ibu diharuskan untuk memilih salah satu dari keduanya ini, mana yang Bapak Ibu ambil duluan? Ya. A atau B, Bapak Ibu? B. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu mau menghasilkan income yang konsisten, maka Bapak Ibu harus fokusnya ke probability of profitnya dulu. Jangan maruk dulu Bapak Ibu. Jangan nguber profit gedenya dulu. Yang dikejar adalah peluang keberhasilannya dulu. Nah, Bapak Ibu terus kemudian tanya sama saya, Pak Hari, bukannya trading itu peluangnya selalu 50-50. Ya. Bapak Ibu, siapa yang menganggap bahwa trading itu peluangnya selalu adalah 50-50? Jadi dengan kata lain, kalau forex itu, kalau kita buy, kalau naik profit, kalau turun loss, ya itu 50-50, betul. Kalau saham juga begitu, kalau kita buy saham tertentu, kalau sahamnya naik, kita profit, kalau sahamnya turun, maka kita loss. Kemungkinannya saham naik berapa persen? 50%, 50-50, betul itu. Ya, itu adalah peluang yang 50-50. Nah, terus gimana ceritanya Pak Hari kok bisa ada probability of profit bisa 90%? Pak Hari ini beneran apa? Anu nih ya, tukang jual obat nih. Saya nggak jual obat Bapak Ibu. Oke. Nah, di US option market, ya, Bapak Ibu, itu ada peluang trading dengan tingkat kemungkinan profit hingga di atas 90%. Ya, Bang Yan, saya nggak terima titipan duit, Pak. Mohon maaf, Pak. Dan di luar ada banyak yang ngaku-ngaku bahwa pakai nama saya terima duit, ya, janjiin untung sekian juta tiap hari katanya. Nah, tapi itu bukan saya, Pak. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saya akan sharing langsung, ya, live trade kita malam ini. Saya akan buka semua, ya, enggak ada rahasia. Orang Pak Juanda juga tempo hari saya guidance kok. Ya. Nah, maksudnya option di sini itu adalah apa? Option itu adalah produk derivatif yang diperdagangkan di bursa derivatif Amerika. Perhatikan baik-baik bahwa option yang saya maksudkan di sini itu adalah option yang resmi diperdagangkan di Chicago Board Option Exchange. Ya, bukan Binomo, bukan Olim Trade, bukan IQ Option. Tidak ada hubungan sama sekali dengan binary option. Jelas ini ya Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu sering kali dengar binary option. Ada IQ option, ada Olim Trade, ada Binomo. Ini semua bukan produk resmi Bapak Ibu. Ini adalah produk OTC dan oleh SEC Security Exchange Commission
dan CFTC ini sudah dinyatakan sebagai scam atau fraudulent. Ya, karena itu jangan sentuh-sentuh itu. Oke. Nah, yang saya tunjukkan sama Bapak Ibu adalah option resmi Bursa Amerika. Ya. Apa bedanya option di Chicago Exchange dengan NYSE? Gini saya jelasin. New York Stock Exchange itu terletak di Jalan Wall Street nomor 11, downtown New York City, ya, di sebelah selatan kota New York. Itu adalah bursa saham. Bursa saham tertua di Amerika. Nah, kemudian selain New York Stock Exchange, ada juga bursa elektronis tertua di Amerika, dan itu adalah Nasdaq. Keduanya terletak di kota New York. Ya, Nasdaq itu singkatan dari National Association of Security Dealer Automated Quotation, Nasdaq disingkat. Nasdaq itu terletak di persimpangan Jalan 42nd Street dan Fifth Avenue, namanya Times Square. Ya, biasanya kalau tutup tahun orang New York di situ hitung countdown di situ di Times Square itu. Keduanya adalah bursa saham, bukan bursa derivatif. Nah, bursa derivatif semuanya terletak di Chicago, bukan di New York. Ya, bursa derivatif, bursa option pertama itu adalah CBOE, Chicago Board Option Exchange, dan bursa futures atau kontrak berjangka komoditi kalau di Indonesia, ya, kalau di sana itu namanya CME, Chicago Mercantile Exchange. Nah, keduanya sekarang mewadahi perdagangan option yang resmi, ya, dengan pembagian untuk stock option itu di CBOE, untuk futures commodity option itu di CME. Ya, jadi stock option di CBOE, Chicago Board Option Exchange. Ini dua bursa gedungnya pisah loh, CBOE sama CME. Ya, dua-duanya ada di Chicago. Karena itu juga Chicago ini seringkali disebut sebagai the city of derivative industry. Karena bursa derivatifnya ada di Chicago. Jelas ya bedanya? Oke. Back to basic. Option itu apa? Option itu adalah kontrak yang memberikan hak. Ya, bisa hak beli atau hak jual atas suatu underlying aset tertentu dan berlaku sampai jangka waktu tertentu. Nah, sekarang gini. Bapak Ibu bayangkan kalau Anda beli suatu aset, apakah rumah atau mobil, terus kemudian kita ingin memproteksi aset ini, caranya gimana ya? Ya, saya beli mobil harganya 300 juta. Saya mau supaya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sama mobil ini, ya misalnya kena kecelakaan, nabrak apa segala macam, maka saya terhindar dari kerugian. Caranya gimana? Apa yang saya lakukan terhadap mobil saya ini? Halo? Kita belikan asuransi. Nah, asuransi ini adalah kontrak yang memberikan perlindungan atas aset mobil kita ini tadi. Good. Nah, di bursa saham, ya, ada satu option namanya put option, dan ini juga bisa digunakan mirip sekali karakteristiknya seperti asuransi mobil tadi. Sering kita gunakan sebagai asuransinya saham. Ya, yang put option secara umum orang awam sebutnya begitu. Kita bisa gunakan sebagai asuransinya saham. Nah, sekarang lihat baik-baik. Ya. Goal kita malam ini, karena waktunya singkat sekali, ya, saya cuman mau demokan kepada Bapak Ibu bahwa kita bisa menciptakan atau menemukan suatu peluang yang ketika indeks saham S&P 500 atau di bursa saham Amerika itu ada indeks S&P 500 yang pada dasarnya adalah indeks harga saham gabungan yang terdiri dari 500 saham unggulan bursa Amerika. Ketika indeks S&P 500 itu naik, kita profit. Ketika dia turun, kita juga mau profit. Ketika dia flat,
kita juga profit. Oh, berarti pasti untung dong Pak Hari? Tidak. Ya, probability of profitnya adalah di atas 90%. Ini dia. Ya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu, saya tunjukkan sekarang ya. Ini adalah screenshot yang sempat saya bikin untuk presentasi yang sama ya, Bapak Ibu. S&P 500 dalam hal ini saya pakai ETF-nya itu SPY, dan Anda lihat itu ini strike, ini yang sebelah kanan itu adalah put option, strike 400 saya sell, kemudian strike 395 itu saya buy. Dan dengan melakukan ini, saya akan terima premi sebesar $24 per lotnya. Nah, yang saya lakukan ini pada dasarnya Bapak Ibu adalah saya jual asuransi ke orang di market sana. Ya, siapapun itu orangnya saya tidak peduli, mereka mau beli asuransi yang saya jual ini. Ya, kalau tidak terjadi apa-apa dengan S&P 500, maka premi asuransi ini saya ambil utuh. Nah, sekarang Bapak Ibu, $24 katakanlah terlalu kecil, karena itu ini saya jadikan 10 lot, berarti kan kali 10 ya. Berarti satu lotnya 100, berarti 24 kali 100 jadi adalah 24 kali 10 berarti $240. Nah, $240 itu untuk menghasilkan profit $240 itu dibutuhkan margin ya, atau modal sebesar $4.760. Nah, kalau dihitung ya, itu kira-kira sekitar 5%. Jadi 240 ini profit 240, expected profit 240 terhadap margin 4.760, itu kurang lebihnya adalah 5%. Ya, nah akan tetapi menariknya bukan di situ. Menariknya adalah lihat itu loh, sama trading platform yang saya pakai itu adalah Tastyworks. Berdasarkan statistik, probability of profitnya adalah 96%. Pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa 96% probability of profitnya? Jawabnya adalah karena jika sesudah kita lakukan posisi tersebut, ya kita pasang entry itu, ya, maka apa yang terjadi ketika SPY ini, S&P 500 ini dia naik, kita profit, dia flat, kita juga profit, turun angsalkan dia turunnya tidak lewat garis batas warna hijau yang kita tetapkan tadi. Kenapa? Karena kita pada dasarnya menjual asuransi ke orang lain pada level itu, pada level berapa ini ya? 400 ini dalam contoh ini, ya. Nah, kemungkinannya S&P 500 untuk turun di bawah level ini selama jangka waktu 1 bulan ke depan itu kurang dari 5%. Kalau dalam contoh tadi itu cuma 4% ya, karena probability of profitnya 96%. Maka ini berarti potensi profitnya 5% ya, dengan probability-nya itu adalah 96%. Nah, strategi ini sudah populer di kalangan option trader sejak lama. Sejak saya ngajar option pertama kali di tahun 2004, itu sudah ada namanya bull put vertical credit spread. Nah, akan tetapi Bapak Ibu di tahun 2019 saya menerapkan strategi ini, saya modif untuk dipakai di produk futures di Chicago Mercantile Exchange. Nah, ini membuat dia profitnya lebih gede dari yang 5% ini tadi. Nah, kayak begini ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menemukan peluang ini? Ya, mana pasangan option yang bisa memberikan peluang yang profitnya gede dan probability of profitnya juga besar itu? Ya, spread Pak. Bull put vertical credit spread. Nah, akan tetapi saya melakukan bull put vertical credit spread ini sekarang bukan di
SPY ETF Chicago Board Option Exchange, saya akan melakukannya di E-mini S&P 500 Index Futures, ya, di Chicago Mercantile Exchange CME Globex. Nah, untuk menemukan pasangan spread option yang bisa memberikan probability of profit besar dan ROI atau expected profit yang cukup besar ini tadi, saya di Akela, di komunitas saya tidak pernah ngasih contekan kayak begini. Ya, karena dengan memberikan copycat trading sinyal berarti Bapak Ibu akan tergantung terhadap saya. Ya, tidak ada risk management, tidak ada detail model profitnya berapa apa segala macam, tidak ada informasi yang detail mengenai itu. Dan seperti kata Warren Buffett tadi, kalau yang kayak beginian itu adalah risk came from not knowing what you doing in the stock market, katanya ya, Warren Buffett yang bilang begitu. Nah, karena itu yang saya ciptakan itu adalah bersama dengan tim di Akela, tim IT di Akela, itu kita menciptakan mobile application namanya Lua Trade Navigator. Saya demokan sama Bapak Ibu. Sebentar ya, saya switch screen dulu. Nah, ini dia. Nah, ini adalah penampakannya Lua Trade Navigator. Ya, Bapak Ibu. Dengan menggunakan software ini sekarang, ya, ini ciptaan dari Akela, tim teknologinya Akela, ya, Bapak Ibu, in-house kami. Dan sekarang bisa di-download di Google Play Store ya. Nah, Anda perhatikan itu underlying-nya ada banyak begini kan, kita dalam kesempatan ini saya tidak ada waktu cukup banyak untuk bahas semuanya, karena itu saya cuman mau demokan yang saya pandu ke Pak Juanda tempo hari ya. Dan itu adalah E-mini S&P 500 ini, ES ini. Nah, ES ini satu poinnya adalah $50. Sesudah kita lakukan ini, Bapak Ibu scroll down, maka dia akan ketemu kayak begini. Dan ini kalau saya klik, maka tampillah sekarang deretan option, pasangan option yang memberikan peluang besar. Nah, mengenai profitnya nanti kita lihat sebentar lagi. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang ya, kita sortir dulu ya. Ini ROI-nya. Nah, berarti ini adalah expected return yang paling tinggi yang bisa diberikan. Ya, sell strike 4.090 dan buy yang strike 4.000. Nah, sekarang coba lihat. Ya, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekarang. Ini adalah account Tastyworks saya. Bapak Ibu bisa lihat ya, jelas ya. Tuh Tastyworks ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau masuk ke situ. E-mini S&P 500, Z itu artinya kontrak futures bulan Desember. So, let me go here. Nah, sudah masuk dia di situ. E-mini S&P 500, ya, kontrak bulan Desember. Nah, ini adalah expiry day-nya. Ya, ada yang 1 hari, 4 hari, 6 hari, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi berdasarkan softwarenya Akela tadi, Lua Trade Navigator, ya, dia bilangnya adalah yang expiry day 43 hari ini, jadi itu yang saya klik. Tampil kayak begini. Terus kemudian strike yang dipilih adalah 4.090. 4.090. Dan 4.090 ada di situ. Saya klik itu 4.090 dan strike 4.000 ya. Saya klik buy yang strike 4.000 kayak begini. Nah, sekarang karena saya open sell yang 4.090, saya open buy yang strike 4.000, maka ada selisih yang saya terima ya, preminya net yang saya terima, net premium receive saya itu adalah 2,4. Itu dia. Dan tadi saya bilang bahwa ya E-mini S&P 500 itu satu poinnya kan 50. Maka kalau 2,4 ini saya kalikan 50, maka expected profitnya di berapa tuh? 120 ya, 2,4 dikali 50 ketemunya 120. Nah, sekarang Bapak Ibu coba perhatikan.
untuk menghasilkan profit 120 ini ya, itu butuh modalnya berapa? Butuh modalnya bisa ditunjukkan di situ 671,4. Mari kita hitung sekarang Bapak Ibu ya. Kalau saya hitung sekarang, nah begini. Ini kan 120 nih. 120 saya bagi dengan berapa itu? Modalnya 671. 671,4 ya. Maka kan ketemunya adalah 17,9% tuh. Nah, dengan money management ya, dengan money management option spread bukan selisih harga. Bukan Pak, ya ini gini ya. Selisih dari premi yang kita terima dan premi yang kita bayarkan ini ya. Nah, yang kita sell ini kan kita sell di harga 9,75 itu. Nah, kemudian kita bayar 7,75 ini ya. Jadi netnya kita terimanya di sini 2,4 ini. Ya, ini adalah net premium receive. Itu lihat di situ ada CR. CR itu artinya kredit. Ya, kredit itu artinya kita terima. Nah, sekarang ini 17,8% expected return. Ya, ini kalau saya hanya menggunakan 30% dari total margin yang saya pakai dari total account saya, maka ya saya terimanya adalah 5,36% ya. Dengan catatan saya cuma pakai 30% dari total margin. Kalau saya pakai lebih maka saya dapatnya lebih. Nah, akan tetapi yang lebih menarik adalah sebenarnya bukan itu, tapi yang lebih menarik adalah Anda bisa lihat di situ ya, probability of profit saya berapa itu. Ya. Probability of profit saya adalah 99%. Selama dia tidak turun ke 4090 sampai 43 hari ke depan sampai tanggal Desember 17, saya akan profit itu. Dan peluang atau probability S&P 500 sampai 43 hari ke depan berada di atas 4090 itu adalah 99%. Nah, saya tunjukkan sekarang Bapak Ibu biasa pakai charts apa ya kalau mau lihat ini? Kalau saya sederhana aja nih, misalnya ini trading view ya, saya pakai trading view, Bapak Ibu coba lihat itu. Nah, kalau di trading view sekarang ya, saya mau garis dulu nih sekarang 4090 kan, 4090 berarti ada di sini. Ya, nih saya klik kanan, setting 4090. Oke. Dan kemudian itu adalah Desember 17 ya. Ini Desember 17 sebentar ya. Itu Desember 17 ya Bapak Ibu, betul ya? Itu Desember 17. Oke, terus maksudnya apa nih Pak Hari? Maksudnya adalah begini. Ya, Bapak Ibu Anda lihat sekarang. Jika ya, sampai tanggal 17 Desember S&P 500 naik, maka saya akan profit. Dia flat, saya profit juga Bapak Ibu. S&P 500-nya turun, asalkan dia turunnya tidak turun di bawah 4090 ini, maka saya juga profit Bapak Ibu. Itu mengakibatkan probability of profit saya secara statistik diukur oleh Tastyworks sendiri. Ini bukan saya yang hitung. Ya, probability of profit ini yang hitung adalah si Tastyworks sendiri, bilangnya ketemunya angkanya berapa? Angkanya adalah 99%. Ya, saya bisa menghasilkan return ya Bapak Ibu 17% terhadap margin atau sekitar 5, sekian persen terhadap total account
dalam waktu 43 hari dengan kemungkinan berhasil 99%. Saya oke. Tunggu ya, ini dia strike-nya adalah 4.090 sampai 4.000 Pak, itu ya, profitnya $120. Nah, ini sekarang ya, yang kita lakukan, ini nampaknya Bu Grace juga mau ikut nih. Bu Grace. Ya. Nah, ini 2,25 ya. Ini profitnya $113. Dapat 2,4 sekarang. Oke, nah 2,4. Nah, ini tinggal klik review and send. Dan kemudian klik send order. Udah kelar kayak begitu. Gitu doang ya. Gitu doang, Pak. Nah, ini udah dapat ya, udah ke-fill. Udah ke-fill, Pak. Udah dapat tuh langsung. Oh, saya mau ikut ya, dong, udah Pak. Kelar. Saya juga mau share Iya, screen Pak. dong. Itu, Pak. Udah, Pak. Oke, ya, ini akun saya nih, teman-teman ya. Kelihatan nggak? Itu akunnya Pak Juanda. Woi, Ya, mantap. ini modalnya 3.200. Nih profit and loss-nya sudah jadi nih $162. Gitu ya. Iya, amin. Nah, saya juga Mantap. begini masih di-guide sama Pak Hari gitu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, semoga video ini membuka wawasan Anda. Sukses selalu dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye.